Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Absen dulu ya. Abrar Yamani, Ade Fikri, Aji, Almira, Alia, Almaditya, Bintang, Delvin, Devani. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Anak-anak masih bukan kesempatan untuk hadir di sekolah dalam menuntut ilmu di kegiatan belajar dan mengajar. Nah, semuanya Ibu minta berdiri. Sebelum belajar kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Di sanalah kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Siap. Kalau siap, silakan dikerapi. Mana rapimu? Ini hatiku. Nah, anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai ide pokok dan ide pendukung. Siapa yang masih ingat apa itu ide pokok? Yang masih ingat? Apa itu ide pokok? Ide pokok, ayo, Elvira. Ide pokok adalah ya, gagasan utama dalam sebuah paragraf. Nah, selain ide pokok ada juga ide pendukung. Siapa yang masih ingat apa itu ide pendukung? Silakan angkat tangannya. Pada ide pendukung. Ide pendukung adalah kalimat penjelas atau apa Ji? Apa tadi ide pendukung? Kalimat. Iya, kalimat yang mendukung dari gagasan utama atau ide pokok tadi. Nah, ada ide pokok, ada ide pendukung.
ide pokok yaitu kalimat utama. Di mana letak kalimat utama dalam sebuah paragraf? Iya, di awal paragraf. Kemudian ada juga yang di akhir paragraf, ada juga yang campuran, ada di awal dan ada juga di akhir. Oke, untuk materi kita hari ini yaitu membuat karangan narasi. Berseri. Setelah mengamati gambar berseri, diharapkan anak-anak mampu mengidentifikasi isi dari cerita narasi tersebut. Kemudian yang terakhir nanti mampu membuat karangan narasi dari gambar berseri yang telah disediakan. Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu ada materi. Membuat karangan narasi, silakan diperhatikan. Jenis pola pengembangan paragraf atau karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa dan disusun secara kronologis dengan urutan waktu yang berurutan, terdiri dari awal, pertengahan, dan akhir. Adapun contoh teks narasi yaitu ada cerita fantasi, ada teks fabel, ada teks cerita sejarah, novel, cerpen, hikayat, hingga bio inspiratif. Kisah inspiratif ini bisa dari kisah inspiratif seorang pahlawan. Kemudian teks fabel tahu? Teks fabel yaitu teks yang menceritakan isinya tentang hewan atau binatang. Itu sekilas tentang teks narasi. Nah, tujuan teks narasi ini yaitu untuk membantu pembaca memahami sebuah karangan cerita menjadi lebih jelas dengan khayalan atau imajinasi yang didapatkan. Jadi, teks narasi ini ialah sebuah khayalan, sebuah imajinasi dari seorang penulis. Nah, ciri-cirinya menggunakan gaya bahasa naratif, menceritakan kisah dan peristiwa dalam suatu karangan narasi. Kemudian memiliki alur cerita yang jelas mulai dari awal, permulaan hingga bagian akhirnya. Kemudian dalam sebuah teks narasi juga memiliki konflik dan peristiwa atau kejadian sebab akibat. Dan yang terakhir terdapat unsur pembentuk cerita seperti tema, latar, alur, sudut pandang, dan penokohan atau karakter. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, sebelum membuat sebuah karangan kita harus terlebih dahulu menentukan tema dan amanat. Apa itu amanat? Yaitu pesan, tema atau pesan yang dapat kita sampaikan dari karangan atau cerita yang akan kita buat. Yang kedua, menjadi kerangkanya. Yang ketiga, baru mengembangkan kerangka tadi menjadi sebuah karangan yang baru. Nah, ini ada contohnya. Kelihatan gambarnya kelihatan. Yang pertama adalah anak sedang apa itu? Mandi. Yang kedua, berkata. Yang ketiga, tempat tidur. yang keempat, nah dari gambar berseri ini kita bisa menyusun sebuah cerita atau karangan. Apa temanya kira-kira? Oh, misalnya yang berangkat ke sekolah. Nah, dalam membuat cerita kita harus untuk memudahkannya kita harus memberikan nama sebuah tokoh. Misalnya kita beri nama siapa? Udin. Ya. Hari ini Udin akan pergi ke sekolah. Udin bangun pukul 5 pagi. Bangun tidur, Udin langsung pergi mandi. Setelah mandi, Udin langsung berpakaian menggunakan seragam sekolah. Karena hari ini hari Senin, maka Udin memakai pakaian merah putih dan seragam merah putih. Nah, sesudah mandi, Udin merapikan tempat tidur, kemudian beristirahat. Setelah semua siap, Udin sarapan dan berangkat ke sekolah. Itu contohnya. Jadi dari sebuah gambar ini kita bisa menyusun sebuah cerita. Saya ingin ditanyakan? Kalau tidak, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Silahkan susun dalam gambar kerja ini. Ada sebuah gambar berseri, ada kesusunan gambar berseri. Kalian susun, tentukan tema, buat kerangka, kemudian buat paragraf narasi atau cerita narasi dengan kalimat yang sederhana. Silakan kerjasama. Satu.
menggambarnya, kemudian dipahami perintahnya. Apa saja perintahnya? Dan terakhir silakan kalian buat cerita atau karangan narasi tersebut. Selamat diselesaikan. Dan dia main dan buat jatuh. Dan dia tersebar. Dan dia meninggal. Wawan John Oke, udah selesai ya. Silahkan dikumpulkan. Silakan semuanya dikumpulkan. Oke, anak-anak udah selesai ya yang tadi membuat karangan narasi. Nah, sekarang Ibu minta kalian mempresentasikan hasil karangan kalian ke depan kelas. Yang pertama Ibu minta dari kelompok Gresia dan Taskia. Satu orang maju. Gresia. Silakan dibacakan selanjutnya di depan kelas. Yang lain tolong didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya saya di sini ingin menjelaskan tentang membacakan tentang hasil karangan saya tadi. Suatu hari Lea sedang berjalan-jalan di sekeliling rumah, lalu melihat paman dan ibunya sedang menyusun sayuran yang jatuh. Lalu Lea berkata, "Paman, Bibi, apa sayuran ibu saja jatuh?" Bibi menjawab, "Tadi saat kami berjalan membawa sayur, paman tergelincir dan sayuran ibu serang." "Oh, sedih sekali," ujar Lea. "Apakah aku boleh membantu Bibi dan paman?" Bibi berkata, "Ya, tentu saja boleh." Lea pun membantu Bibi dan paman. Setelah selesai membantu Bibi dan paman yang membantu paman dan ibunya. Karena bekerjasama mereka menjadi lebih kuat dan Oke, tepuk tangan dulu. Yang kedua, Ibu minta Aji dan Abrar. Enggak, maju, Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan karangan narasi yang saya buat. Tapasya, Dwi, dan Desti sedang bermain lompat tali. Lalu kemudian Tapasya jatuh. Lalu Dwi dan Desti menolong Tapasya. Lalu Dwi dan Desti mengobati luka Tapasya. Oke, bertahan Aji.
Nah, yang terakhir, Ibu minta dari kelompok Mujair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang Ibrahim dan teman-temannya bermain di taman. Saat selesai main, Eda mencuci tangan. Saat itu Udin juga mencuci tangan dan langsung mengambil makanan di meja. Setelah itu mereka makan bersama. Saat makan, Udin pun sakit perut karena tidak mencuci tangan dan Udin pun sakit perut. Oke, tepuk tangan. Nah, anak-anak, materi kita cukup sampai ini dulu. Jadi tadi kita sudah belajar tentang membuat karangan narasi. Masih ingat apa tadi karangan narasi? Teks narasi? Teks yang menceritakan sebuah peristiwa yang menggunakan bahasa yang naratif. Nah, langkah-langkah dalam membuat karangan narasi tadi apa? Yang pertama kita menentukan tema dan amanah. Kemudian yang kedua membuat kerangka karangan. Yang ketiga baru mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah karangan yang padu. Nah, untuk memudahkan kita membuat sebuah karangan, maka ada baiknya kita memberikan nama untuk tokoh-tokoh yang akan kita buat dalam sebuah cerita atau karangan. Nah, untuk materi hari ini ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin ditanyakan? Semuanya sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bil sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi kita hari ini selesai. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan pelajari tentang teks persuasif. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.